Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Indonesia kembali kedatangan merek baru lagi, dan kali ini berfokus pada mobil listrik lagi. Setelah ada BYD dan kini ada satu merek dari Vietnam. Yes, ini dia mobilnya VinFast, dan kami akan mereview salah satu mobil yang paling potensial untuk dipasarkan di Indonesia. Dia berpenggerak listrik dan dia harganya cukup menarik menurut estimasi harganya. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa spesifikasinya, dan apakah dia sanggup bersaing dengan para rival-rivalnya? Ikuti terus video ini. Oke, untuk pertama kalinya di Indonesia, VinFast akan membawa dua produknya. Yang di sebelah saya ini adalah VF5 dan juga VF E34 atau E34. Dan VF5 ini dia bertenaga listrik murni, sama juga dengan VF E34. Dan menurut Pramuniaga dan VinFast sendiri, VF5 ini akan dijual dengan harga yang cukup mencengangkan. Dia dijual dengan harga estimasinya ya, 250 jutaan hingga 280 jutaan rupiah satu varian saja. Sedangkan yang untuk VF E34 dia akan lebih mahal, sekitar 330 sampai 350 jutaan rupiah. Oke, VF5 hanya ada satu varian seperti ini, tidak ada varian yang tinggi atau varian rendah. Jadi hanya ada satu, dan dia akan bersaing dengan para kompetitornya seperti Citroen isi3, kemudian Wuling Bingo EV, dan juga Netavi. Dan kita lihat untuk desainnya terlebih dahulu ya. VinFast ini mungkin adalah merek yang masih sumur jagung bisa dikatakan, tapi perlu diakui mereka punya bahasa desain yang cukup banyak gitu digunakan di model-modelnya. Jadi seperti di bagian depan ini bisa dilihat, bagian depannya dia bahasa desainnya sama gitu. Di VF5, di VF6, VF34, VF7 dan VF8 itu dia identitasnya seperti ini. Benar-benar grill yang dari bagian satu ke bagian satu lagi. Dan terdapat emblemnya V, ini emblem dari VinFast. Kemudian mobil ini memiliki dimensi panjang 3,9 meter, yang artinya dia lebih kecil dibandingkan Citroen isi3 dan juga tentunya BYD Dolphin. Jadi dia nantinya akan mengisi segmen mobil listrik yang sebenarnya kecil gitu. Jadi lebih apple to apple dengan Netavi dan juga Wuling Bingo EV yang sama-sama dimensi panjangnya itu mencapai 3,9 meter, tidak sampai 4 meter. Kemudian kita lihat lagi untuk bahasa desain bagian depannya, lampunya ada di bagian bawah. Nah, lampunya sudah proyektor di sini. Dan di bagian bawahnya terdapat aksen hitam, ya agak monoton sih. Tapi nggak apa-apa. Jika benar mobil ini harganya 250 juta sampai 280 juta rupiah, artinya mobil satu ini dia memiliki dimensi yang lebih masuk akal dibandingkan Wuling REV, tapi harganya lebih make sense dan juga worth it. Dan untuk motor listriknya, sayang sekali ya, entah kenapa yang unit di IMS ini tidak bisa dibuka. Tapi kami sudah mendapatkan spesifikasinya. Dia ditenagai oleh motor listrik tunggal bertenaga 93,87 horsepower serta torsi 135 Nm. Baterainya dia berkapasitas 31,18 kWh dan diklaim memiliki jarak tempuh mencapai 260 km. Tapi ada satu hal yang menarik di mobil ini. Jadi kami tadi sudah ngobrol dengan Pramuniaga dari VinFast, dan mereka menyebutkan bahwa skema dari VinFast ini sedikit berbeda dengan mobil pada umumnya atau mobil yang ada di Indonesia. Jadi Anda membeli mobil ini, tetapi untuk baterai Anda harus menyewa per bulan. Tapi memang mereka belum menyebutkan detailnya seperti apa. Tapi sebagai ancer-ancer mereka menyebutkan bahwa baterainya itu Anda akan menyewa diperpanjang setiap bulannya atau 3.000 km, dan biayanya sekitar 1 juta rupiah. Nah, mekanisme detail seperti apa belum tahu. Nanti kita akan mengetahuinya mungkin setelah ajang IMS ini detailnya seperti apa, atau mungkin nanti akan ada press con terpisah seperti apa tentang mekanisme dari rental baterai tersebut. Oke, lanjut lagi ke mobil ini. Charger ada di sini.
Dan meski dia merupakan mobil entry level, tapi ternyata dia charging portnya nggak main-main ya. Ini kita buka. Nah, sudah CCS 2. Yes. Jadi ini bisa ngecharge di SPKLU di mana saja yang tersebar di Indonesia, karena sebagian besar SPKLU yang ada di tanah air itu sudah menggunakan sistem CCS 2 seperti ini. Ini tutupnya agak susah ya. Nah, kemudian kita lihat untuk bagian sampingnya seperti ini. Memang dia desainnya memang seperti mobil yang entry level ya. Bisa dilihat untuk bagian fender dia berwarna hitam, serta velg dia menggunakan diameter ring 16 dan velgnya velg kaleng yang ditutup dengan dop saja seperti ini. Kemudian bagian samping ini warna hitam doff, nggak dual tone. Kemudian spion seperti ini, dan tampaknya dia belum dilengkapi dengan keyless entry. Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ada lampu yang menyambung dan logo V di bagian sini. Kemudian tidak ada wiper belakang, tapi dia masih dilengkapi dengan rear defogger. Kemudian bumper warnanya juga ini hitam doff seperti ini ya, hitam doff plain. Dan sini juga ada lampu lagi. Kemudian bagian bawah ada reflektor lagi. Oke, untuk bagasinya sayangnya nggak bisa dibuka. Padahal pintu bisa dibuka, tapi entah kenapa ya bagasi nggak bisa dibuka, mungkin dikunci. Tapi kapasitasnya rasanya cukup luas ya untuk sebuah hatchback berukuran 3,9 meter. Sekarang kita lihat bagian dalam. Sekarang saya sudah berada di balik lingkar kemudi, dan ya, memang secara off-road itu nuansanya terasa ini mobil yang entry level ya memang. Jadi bisa dilihat nggak banyak tombol-tombol, nggak banyak ornamen-ornamen pemanis, dan ya nggak apa-apa deh, karena ini merupakan mobil yang harganya murah. Dia setara dengan Wuling REV, tapi sebelum harga rental baterainya. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk kelengkapannya. Untuk material tentunya semua pasti keras, semua pasti keras. Dan yang menarik, dia terdapat 2 buah layar. Jadi ada layar di bagian sini, ini tentunya untuk instrumen cluster. Sedangkan untuk ini head unitnya, sistem entertainmentnya. Kemudian untuk sayang kita nggak bisa tahu fiturnya apa aja karena mati, dan ini mobil soak nih apinya nggak nyala tuh. Jadi kita nggak bisa tahu fitur apa yang ada di dalamnya. Kemudian kisi-kisi AC ini juga menarik. Jadi kisi-kisi AC itu di bagian tengah ini ada 1, kemudian di bagian sisi ada 2 nih. Di bagian sini, di sini ada tombol, 3 buah tombol lampu hazard, kemudian power. Ini tampaknya power ini untuk mengaktifkan sistem entertainmentnya, dan ini untuk mengunci dan membuka pintu. Untuk mengatur tuas transmisi, untuk mengatur berkendaranya, ini ada di sini di bagian tengah. Ada R, N, D, tapi nggak ada P-nya. Kemudian handbrake ini masih manual. Seperti ini, power outlet di sini, power outlet 12 volt, dan ada USB slot sini. USB tipe A ya masih. Bagian tengahnya. Dan benar-benar ini kesannya tuh hanya plastik, ada tuas penggerak, ada soket 12 volt. Dah, gini aja, simpel gitu. Kayak mobil entry level pada umumnya. Kemudian untuk setirnya dia ada berbagai tombol. Di bagian kiri ada untuk mengatur head unitnya, sistem entertainmentnya. Kemudian di bagian kanan, ada cruise control ternyata. Sini mode, dan untuk mengatur sistem entertainment lagi nih, untuk mengangkat telepon, voice command, dan sebagainya. Kemudian untuk pengaturan jok sendiri, pengaturan setir maksud saya, ini hanya bisa dilakukan secara tilt, belum teleskopik. Dan untuk joknya masih manual, tentunya bisa diatur tinggi rendah, bisa diatur ternyata. Untuk sandaran juga bisa diatur. Oh iya. Posisi berkendara sebenarnya ini cukup enak, cukup ergonomis. Tapi memang kaki agak sedikit terbatas ya untuk tinggi yang di atas 175 cm. Tapi secara off-road ini cukup baik untuk posisi berkendaranya. Dan untuk bahan jok sendiri seperti ini, bahannya fabric, bukan kulit. Oke, sudah puas membahas bagian depannya. Sekarang kita bahas bagian belakangnya. Dan ini dia bagian baris kedua dari VinFast VF5. Oke, memang untuk tinggi saya yang 177 cm ini
agak terbatas ya untuk ruang kaki saya. Ini bisa lihat, ini sudah mentok, ini posisi berkendara saya. Dan untuk bagian kaki saya ini ya tidak terlalu tersangga dengan baik. Memang untuk lantai ini perlu diakui, lantai itu agak tinggi ya. Ya karena ini sebuah mobil listrik, jadi dia butuh space ekstra untuk di bagian lantainya untuk membawa baterai di bagian kolongnya. Jadi lantainya cukup tinggi dan ya ini dihasilkan untuk ruang kakinya. Tapi untuk ruang kepala ini masih ada space yang cukup lega ya, segini. Dan untuk jok ini dia tidak bisa dilipat. Oh bisa dilipat ini. Bisa dilipat secara 60-40 dan nah ini bisa dilihat ya untuk bagasinya. Ini baik barang-barang. Bagasinya itu cukup luas sebenarnya untuk hatchback 3,9 meter. Tuh. Dan untuk bagian sini dia tidak ada armrest. Ya. Kemudian di bagian belakang ada fitur berupa USB Type A lagi di bagian sini, tapi dia tidak ada AC double blower atau ventilasi AC untuk mendingin bagian belakang. Tapi rasanya nggak butuh karena ini merupakan hatchback kecil sebenarnya ya, tidak terlalu besar, jadi rasanya untuk pendinginan masih cukup lah. Ya, sebagai kesimpulan, VinFast VF5 ini menjadi mobil listrik dengan dimensi yang masuk akal, tapi harganya murah. Ada tapinya lagi, mobil ini baterainya itu masih sistem rental. Dan ya, kami ingin mengetahui pendapat Anda bisa tuliskan di kolom komentar bagaimana mobil listrik dengan sistem baterai rental. Apakah Anda menginginkan sebuah mobil yang seperti ini atau seperti Wuling REV dimensi kecil tapi baterai tidak perlu rental lagi. Oke. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap VinFast VF5. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar kami di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.